Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa tetap maya di pertemuan kali ini. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke? Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita absen dulu dari siapa yang hadir dan yang tidak. Absen pertama, Nur Lailina Diva. Hadir, Bu. Yang kedua, Laili Desi. Hadir, Bu. Yang ketiga, Sahilatul Ma'isyah. Sahilatul Ma'isyah. Temannya kemana? Yang lainnya? Belum hadir mungkin, Bu. Oh ya udah, nanti kalau hadir dikasih tahu ya, suruh konfirmasi ke Ibu ya. Siap. Dan yang terakhir, Erika Yulistia. Erika Yulistia. Sudah hadir apa belum? Sepertinya terkendala sinyal, Bu. Oh, begitu. Oke, kalau gitu nanti sama ya, kayak Mbak Sandra, nanti tolong dikasih tahu ya. Ya. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan membahas suatu teorema yang dimiliki oleh salah satu bangun datar. Mungkin kita kenalan dulu, mungkin ada yang belum tahu apa itu bangun datar? Mungkin ada yang tahu. Dari siapa? Mungkin Mbak Nadifah, silahkan. Bangun datar itu apa ya? Bangun yang datar, yang hanya memiliki panjang dan lebar mungkin. Ya, kan? Oh, gitu aja. Terus, kemudian kalau bangun datar punya ruang enggak? Tidak. Oh, jadi kalau bangun datar, menurut pendapat Mbak Iva, itu bangun yang datar, dia tidak punya ruang. Tapi itu adalah yang benar. Benar Mbak Iva? Jadi salah satu bangun datarnya yang akan kita pelajari teoremanya yaitu tentang segitiga. Namun segitiga kan banyak macamnya. Yang punya teorema ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kita punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku udah tahu ya definisinya? Ayo kalau belum tahu kita kenalan sama yang namanya segitiga siku-siku. Mbak Ayu? Mbak Ayu? Ya, Bu, hadir. Apa itu segitiga siku-siku kalau boleh tahu? Segitiga yang punya sudut siku-siku, Bu. Oh, yang salah satu sudutnya 90 derajat. Oh gitu, baik. Benar sekali. Jadi segitiga siku-siku itu mempunyai apa namanya sudut siku-siku. Ini adalah sudut siku-sikunya. Nah, ini adalah salah satu segitiga siku-siku. Dan Ibu misalkan panjang dari alas segitiga siku-siku ini adalah A. Dan panjang tingginya ini adalah B. Dan panjang sisi miringnya ini Ibu misalkan dengan C. Itu ya. Nah, kita masuk bagaimana sih teorema Pythagoras ini? Dan teorema segitiga ini namanya Pythagoras ya. Tadi belum Ibu sebutkan, maaf. Teoremanya namanya teorema Pythagoras. Nah, bagaimana bunyi teoremanya? Jadi, bunyi teoremanya itu adalah bahwa kuadrat sisi miring. Jadi, kuadrat sisi miring itu yang ini ya. Kuadrat sisi miring. Jadi,
C kuadrat. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi jumlah kuadrat sisi tinggi juga sisi alas. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nih. Ini berlaku seperti ini untuk segitiga siku-siku. Jadi ini bagian miringnya, ini sisi miring. Dan sisi miring ini mempunyai julukan atau nama. Namanya yaitu hipotenusa. Hipotenusa. Itu ya. Tapi untuk kalian itu biasanya kan kalau anak-anak itu kan menghafal rumus ya. Tapi untuk kita itu dipahami dulu konsepnya. Jadi nggak usah kalian kesulitan menghafal apa yang namanya rumus ini, C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jangan menghafal saja, tapi dipahami. Jadi kalian tidak usah menghafal rumus ini, tapi kalian harus memahami konsep dari bunyi teorema Pythagoras ini. Jadi bahwa kuadrat sisi miring, kalau sisi miringnya ini kuadratnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Untuk apa kok kalian nggak usah menghafal ini kok? Kenapa harus memahami? Suatu saat ini kan panjangnya ini bisa berbeda-beda, bisa misalkan dengan misalkan huruf KLM atau dengan PHR gitu. Jadi kalian harus memahami konsepnya. Di mana sisi miring, kalau sisi miring segitiga atau sisi yang terpanjang itu selalu letaknya berseberangan dengan sudut segitiga. Kalau ini sudut segitiganya, jadi sisi miringnya atau sisi terpanjang segitiganya itu yang bagian sini, berseberangan gitu ya. Dan sisi-sisi yang lainnya atau sisi alas dan sisi tingginya itu sisi yang menempel pada segitiga, jadi menempel di sini. Itu. Coba kita pahami dulu konsep dari sisi miringnya ini. Coba ya kita cari rumus, misalkan ibu punya suatu segitiga. Nah, misalkan ibu punya segitiga siku-siku dengan panjang KLM. Jadi, ibu mau tanya, konsep teorema Pythagorasnya seperti apa? Coba Mbak Sahila. Mbak Sahila sudah bergabung atau belum? Mbak Sahila? Gimana, Bu? Gini, ibu mau tanya. Halo. Ya, ibu mau tanya, ini kalau kita konsep menjadi teorema Pythagoras, rumusnya menjadi seperti apa? M kuadrat sama dengan berapa Mbak Sandra? M kuadrat Sama dengan L ya, kuadrat L kuadrat ditambah tambah berapa N Mbak Sandra? kuadrat. Ini K ya, bukan N ya. N kuadrat. Oh, K. K kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa ya? Kalau bisa, coba kita masuk ke contoh soal. Ibu harus dulu ya. Nah, semisal ibu punya suatu segitiga siku-siku. Ini. Nah, di sini adalah sisi siku-sikunya.
Misal kita alasnya 12 cm dan sisi tingginya ini 16 cm. Berapa sisi miringnya? Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Dari konsep ini kita tahu kan kalau C kuadrat kan adalah sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berseberangan dengan sudut segitiga siku-siku. Jadi sisi miringnya adalah X. X kuadrat sama dengan A kuadrat adalah sisi alas, yaitu 12 cm. 12 kuadrat ditambah B itu adalah 16. 16 kuadrat. Kita hitung. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat berapa, Mbak Nadifa? 12 kuadrat berapa, ayo? Mbak Nadifa? Mbak Nadifa masih mengikuti pelajaran atau tidak? Ayo. Mohon maaf, Bu. Lanjutkan. 12 kuadrat berapa, Mbak Nadifa? 144. Oh, iya. Jadi 144. Ditambah 16 kuadrat berapa, Mbak Sahila? Ayo, Berapa, Bu? 16 kuadrat. 256. 256. Jadi X kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. 0. Kemudian 0, 4. Nah, kalau ada bentuk X kuadrat sama dengan 400, maka kita bisa cari X-nya itu dengan cara mengakar pangkat 2. X sama dengan akar pangkat 2 dari 400. Jadi X sama dengan akar pangkat 2 dari 400 berapa, Mbak Ayu? Sebentar, Bu. Berapa? Coba dihitung ya, Mbak Ayu. Jangan pakai kalkulator ya, Mbak Ayu. Iya, Dihitung Bu, ya? sebentar. Iya. Berapa? 20, Bu. 20 apa 2? 20. Ya, benar. 20 cm. Jadi, panjang dari X atau panjang dari sisi miring segitiga kita adalah berapa? 20. Gitu ya. Sekarang kita ambil contoh soal yang lain. Jadi ibunya 3 seperti ini. Nah, segitiganya mempunyai sisi miring 15 cm. Kemudian sisi alasnya 9 cm. Dan sisi tingginya itu ibu kasih T. Nah, dari segitiga ini kita kan disuruh mencari sisi tegaknya. Nah, cara mencarinya dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Mungkin Ibu mau tanya ke Mbak Erika. Mbak Erika? Iya, Bu. Nah, kita masuk ke konsep teorema Pythagoras ya, Mbak Erika. Gimana? Jadi sisi miringnya berapa, Mbak Erika? Berapa, Mbak Erika? Sisi miringnya adalah 5. Ya, 15. 15 dikuadratkan ya. 15 sama dengan 15 kuadrat sama dengan sisi alasnya berapa? Berapa, Mbak Samila?
15 kuadrat sama dengan 225, Bu. 15 kuadrat sama dengan, kita masukkan ke konsep teorema Pythagoras dulu ya Mbak Erika. 15 kuadrat sama dengan sisi alasnya berapa? Berapa Mbak Erika? 9 kuadrat ditambah sisi tegaknya. Tegaknya yaitu T kuadrat. Nah, ini ya. Jadi kita hitung dulu. 15 kuadrat berapa Mbak Sahila? Mbak Sahila masih ada di dalam Iya, kelas? Bu, sebentar. Iya, Bu, sebentar. Hitung ya. Bentar, Bu. Ya. 125, Bu. Ya, 225. Sama dengan 9 kuadrat. Berapa Mbak Erika? 9 kuadrat. Itu gede. Berapa Mbak Erika? Berapa, Bu? Bisa diulangi? Berapa? Berapa, Bu? Mohon maaf, kurang kedengeran. 9 kuadrat berapa Mbak Erika? 9 kuadrat. 81, Bu. Karena 81. 81 ditambah T kuadrat. Nah, dari sini kita harus sederhanakan dulu caranya. T kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Masih ingat ya cara seperti ini? Kemudian, jadi T kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Coba dihitung Mbak Nadifa. Mbak Nadifa masih ada di dalam kelas? Masih. Coba dihitung Mbak Nadifa, 225 dikurangi 81 berapa? 144. Oh, 144. Jadi P sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Jadi akar pangkat 2 dari 144 berapa Mbak Nadifa? Berapa? 12. 12. Ya, 12 cm. Nah, dari sini ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan? Mungkin dari Mbak Erika? Mbak Erika sudah paham? Paham ya Mbak Erika? Dari Mbak Ayu. Mbak Ayu ada yang dibingungkan atau tidak? Masih memahami, Bu. Tadi bingung sama yang garis miring, sama garis tegaknya. Oh ya, nanti setelah pelajaran Ibu hari ini, nanti malam bukunya catatan dibuka dulu. Ini tadi kan sudah dicatatkan. Nanti malam dibuka lagi buku pelajarannya dan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke? Oke, Bu. Kalau itu, karena jamnya sudah habis, jam pelajaran kita sudah habis kan? Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.